Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati ikhwatah wa fillah. Pada pertemuan kali ini kita akan mengikuti kuliah. Kita akan membahas pada tema diskonto dan time value of money dalam perspektif Islam, di mana kita akan membahas pada garis besarnya itu tentang kebijakan moneter. Jadi kalau kita bicara tentang diskonto, itu sebenarnya kita itu membahas tentang kebijakan moneter. Apa kebijakan moneter itu adalah seperangkat kebijakan dalam rangka mengatur peredaran uang dan ukuran yang harus beredar untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional. Itu sebenarnya kalau kita bicara tentang diskonto itu bicara tentang kebijakan moneter. Nah, salah satu instrumen kebijakan moneter itu adalah menggunakan diskonto, di mana menjaga peredaran uang. Ketika uang itu terlalu banyak, maka bank sentral akan melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar. Sebaliknya, kalau ketika uang terlalu sedikit, maka otomatis bank sentral akan melakukan kebijakan-kebijakan untuk memperbanyak uang itu beredar. Contoh, ketika uang terlalu banyak beredar di masyarakat dan akan berpengaruh pada inflasi, barang-barang akan naik. Kalau barang-barang akan daya beli masyarakat akan turun. Ketika daya turun beli, maka daya beli itu turun. Maka berarti barang yang akan laku di pasar itu akan turun. Maka akhirnya apa? Akan terhenti produksi. Ketika produksi maka terjadi pemberhentian tenaga kerja, terjadi pengangguran, maka ekonomi tidak stabil. Maka pemerintah melakukan langkah-langkah konkret untuk mengurangi uang yang beredar. Misalnya pemerintah melakukan kebijakan suku bunga. Bagaimana suku bunga itu dinaikkan dengan harapan masyarakat itu mau menabung uangnya ke bank sehingga lebih sedikit yang beredar. Yang kedua, pemerintah melakukan operasi pasar. Misalnya pemerintah itu menjual surat berharga pada masyarakat sehingga harapan uang itu akan masuk pada pemerintah atau kepada bank umum atau pada bank sentral. Yang ketiga, pemerintah akan menetapkan nanti itu tentang persentase kas. Sehingga harus sekian persen bank umum menyimpan di bank. Itu dalam rangka apa? Untuk mengurangi uang yang beredar. Sebaliknya ketika uang itu terlalu sedikit, maka pemerintah itu akan melakukan tindakan namanya ekspansif. Kalau tadi melakukan kontraktif, kita melakukan ekspansif. Bagaimana uang itu beredar? Misalnya pemerintah itu beli surat berharga, pemerintah berikan pinjaman lunak, atau menurunkan suku bunga, harapan nanti banyak yang beredar. Itulah yang akan dibahas nanti. Jadi kata kunci kalau kita bicara diskonto, maka kita bicara tentang kebijakan moneter. Namun lebih teknis, kami mempersilahkan kepada pemakalah. Siapa? Misbahul ya. Sudah masuk ya? Halo? Pemakalah ini sudah masuk? Halo. Sudah masuk ya? Silakan. Pemakalah Zoom-nya masih error, Pak. Masih error, Pak. Ya, silakan. Paketannya habis. Ya lah. Bener. Paketan tuku meneh. Iya, Sebentar, Pak. Ini mana namanya ngapong we lah. Ngapur. Ya kan. Kena enggak? Ini pemakalah, Pak. Nah, ini masih benain. Nah. Pak. Sebentar, Pak. Pemakalah masih masuk ke Zoom. Ya. Bisa. Tahu lagi. Ini pemakalah di samping, Pak. Nah. Mungkin kamu Barok. Tuh.
Sebentar. Ya itulah, maka itu jadi penting kebijakan moneter itu. Maka ketika pemerintah itu tidak melakukan kebijakan moneter, misalnya ketika uang itu atau sedikit yang beredar di masyarakat, apa yang terjadi? Maka dia nanti itu akan terhenti perekonomian karena tidak ada alat untuk transaksi. Jadi ketika melihat uang yang beredar di masyarakat bersedikit, berarti itu dalam teori antara ISDM tidak seimbang, antara pasar barang dan pasar uang tidak seimbang, lebih banyak itu pasar barang daripada pasar uang. Apa yang terjadi? Maka transaksi tidak akan berjalan. Kenapa? Ketika mau transaksi tidak ada transaksi, maka ekonomi akan terganggu. Kalau ini lebih tinggi maka akan terhenti nanti ekonomi di masyarakat. Itu maka karena itu mereka harus melakukan kebijakan ekspansif supaya uang lebih banyak beredar. Dan ini akan terjadi nanti perusahaan-perusahaan akan terhenti. Sebaliknya, ketika uang terlalu banyak, maka masyarakat itu banyak uangnya, dengan mudah dia nanti itu berbelanja. Contoh ketika bulan Ramadan misalnya, atau ketika menjelang Lebaran, itu kan orang banyak megang uang. Apa yang terjadi? Maka mereka banyak berbelanja. Ketika banyak belanja, maka baju harganya lebih naik, kue lebih naik, snack lebih naik, kemudian sewaan mobil lebih naik. Itu terjadi namanya inflasi. Nah, itu juga berpengaruh kepada ekonomi. Maka karena itu kebijakan lakukan diskonto itu adalah menjaga keseimbangan uang yang beredar. Maka kalau terlalu sedikit maka akan melakukan kebijakan ekspansif. Ketika terlalu banyak akan melakukan pengurangan itu. Itulah mungkin pengantar dari saya. Persilakan yang punya kewajiban untuk menyampaikan makalah, persilakan. Gus Wadud atas waktunya. Jadi saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya didengar kan? Ya, didengar, ya dengar. Kenapa didengar suara saya? Iya. Dengar, Boy, dengar. Kami buat tidak tahu dan mereka. Nah, ini gila. Jadi kebetulan punya saya zoomnya error-erroran. Jadi saya join ke Mas Hadi Mubarak. Kebetulan juga materinya sama. Jadi tidak apa-apa, jelas. Tidak apa-apa meskipun kameranya kiri, no? Jadi, wah, kedengaran ini sudah bagus. Jadi kebetulan Zoom saya ini error, jadi juga join ke Mas Barok. Begitu juga dengan materi. Saya dengan Mas Barok ini kebagian materi nomor 3, yaitu tentang kebijakan diskonto dan tim value of money. Nah, oleh karena itu, karena makalahnya sama, maka kami berinisiatif untuk dibagi dua biar lebih ekonomis waktu ya. Jadi saya kebagian tentang materi diskonto, kemudian Mas Barok kebagian tentang team value of money. Mute-nya dihidupkan satu biar nggak mantul. Gila. Ya, milik mana yang suaranya bagus tuh yang dihidupkan. Milik Tahul Munir atau milik Nasiruddin itu yang dihidupkan biar nggak mantul.
Itu nih, Ya, sudah saya matikan. itu nih Ya, silakan. Jadi, ini paten onus nih, ini lo. Nah, ini aja wes. saya mulai tentang materi kebijakan diskonto. Jadi saya masuk dulu melalui tentang kebijakan moneter. Karena diskonto ini adalah salah satu tentang dari kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu kan suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengontrol uang yang beredar, yang mana tujuannya nanti kan bagaimana perekonomian di suatu negara itu stabil. Jadi kebijakan ini tujuannya bagaimana untuk menstabilkan ekonomi suatu negara. Banyak kebijakan yang dilakukan pemerintah. Salah satunya yaitu kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter nanti ini dilakukan oleh Bank Sentral dengan tujuan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat dilakukan, yaitu antara lain mengurangi ataupun menambah jumlah mata uang beredar. Nah, salah satu kebijakannya yaitu kebijakan diskonto. Apa kebijakan diskonto? Kalau dalam kamus KBBI, diskonto itu adalah bank diskon, yaitu potongan yang diperhitungkan bank biasanya dalam persen atau suatu surat berharga karena pembayaran sebelum jatuh tempo. Itu jadi kalau dalam KBBI definisinya seperti itu. Contohnya semisal, jadi ada seseorang itu berhutang kepada bank. Jadi bank nanti akan menerapkan suatu kebijakan diskonto. Jadi kalau seumpama ada seorang hutang ke bank 10 juta, si bank akan bilang, sampean ini kan jangkanya 1 tahun lah. Sampean kalau bisa melunasi sebelum 1 tahun sudah lunas, nanti akan kami kasih potongan atau diskonto potongan berapa persen. Jadi kalau sebelum nyampe 1 tahun ternyata betul suatu perusahaan atau orang itu sudah lunas, maka dia akan mendapat potongan 10% tadi. Ya tinggal berapa? Kalau 10 juta, berapa 10% dari 10 juta? Tergantung berapa jumlah uang yang dipinjam. Nah, itu yang dimasuk kebijakan termasuk kebijakan diskonto yang didefinisikan oleh KBBI. Kalau secara umum diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar melewati bank umum. Jadi dari Bank Indonesia itu yang membuat kebijakan, nanti pelaksananya adalah bank umum. Jika Bank Sentral yakni Bank Indonesia memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan, berarti itu nanti akan ada gejala-gejala inflasi karena uang yang beredar itu lebih banyak, sehingga mayoritas ketika manusia memiliki banyak uang, maka cenderung akan membeli apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia butuhkan. Jadi bukan membelanjakan hartanya bukan sesuai dengan kebutuhan sudah, melainkan sesuai dengan keinginan. Nah, atau bank sentral akan mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Nah, dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Jadi ketika uang itu bahkan teror. Jadi ketika uang itu di masyarakat telah ketika uang di suatu masyarakat itu telah beredar,
maka pemerintah itu akan mengurangi. Dengan cara bagaimana? Dia akan meninggikan suku bunga di bank. Tujuannya dengan apa? Supaya masyarakat itu mau untuk menabung. Jadi kan ini konsep di bank konvensional. Jadi kalau tinggi kan bunganya, nanti istilahnya itu kan bagi hasilnya juga banyak. Jadi ketika bank itu menaikkan suku bunga, maka tujuannya biar masyarakat itu mau untuk menaruh uangnya atau menabung. Begitu sebaliknya, ketika ekonomi lesu atau keberadaan uang di suatu negara itu sudah berkurang, peredaran uangnya itu berkurang tidak dengan sesuai target, maka bunga di perbankan atau acuan suku bunga oleh Bank Indonesia itu akan diturunkan. Tujuannya apa? Supaya para pemilik uang itu menarik uangnya, tidak malas untuk menabung, sehingga uangnya itu dibuat untuk usaha, untuk investasi di mana-mana, sehingga kembali lagi di suatu negara tersebut adanya masukan peredaran uang. Jadi ketika di masyarakat ekonomi lesu kayak sekarang ini kan ekonomi lesu gara-gara ya pandemi, itu banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan saya lupa tanggal berapa kemarin saya baca informasi, dan pemerintah kembali lagi kalau tidak salah itu mengurangi suku bunga acuan. Jadi kembali lagi bank sentral itu menetapkan, yakni dikurangi acuan suku bunganya dengan tujuan supaya uang-uang yang ada di bank yang disimpan oleh para orang-orang kaya itu, konglomerat itu, ditarik dan diputar kembali di Indonesia. Meskipun sampai sekarang ya para pengusaha juga enggan, juga mikir-mikir, takutnya ketika uang itu ditarik dari bank, dibuat investasi atau apa, ternyata rugi. Kenapa? Karena sekarang banyak yang nutup, seperti halnya properti itu rata-rata sekarang tutup. Kenapa? Orang malas mau bangun rumah, mikirin mau bangun rumah, mendingan bangun isinya dapur aja, kan gitu. Jadi bangun rumah tangga. Nah, atau kata Mas Barok ini, mendingan bangun rumah tangga ketimbang bangun rumah. Rumah kan bisa join ke mertua ya. Ya. Terus selanjutnya contoh dari tujuan ya, yaitu tujuannya diterapkan kebijakan diskonto adalah supaya dapat memperlancar likuiditas negara atau kemampuan negara itu mengatur atau menyediakan uang, sehingga kebijakan ini bisa mengontrol kegiatan permasalahan ekonomi masyarakat dan menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Kalau tujuannya memang bagus, meskipun wallahu a'lam dengan kenyataannya. Ini kan secara umum. Nah, salah contoh dari kebijakan diskonto adalah satu ya, seperti tadi, menaikkan tingkat suku bunga ataupun menurunkan suku bunga. Juga jual beli surat berharga. Jadi bank umum itu ketika butuh dana, maka dia salah satu cara untuk menambah uang yaitu menjual surat-surat berharganya ke bank sentral. Jadi ketika banyak, seumpama mungkin dia punya surat piutang dari suatu perusahaan atau gimana, dan nanti itu bisa dijual ke bank sentral.
Karena bank umumnya juga butuh uang, akhirnya dijual ke bank sentral. Nah, dengan transaksi di situ, kenapa termasuk kebijakan diskonto? Karena sama, tujuannya bank umum yaitu untuk bagaimana uang dia juga memiliki tambahan uang. Artinya uang yang beredar itu semakin bertambah. Dia sebenarnya ingin meminta kasarannya ya minta bantuan ke bank sentral karena bank sentral pusatnya uang, tapi dengan cara dia menjual surat berharga ataupun kasarannya yang ngasih jaminan. Cuma nanti suatu saat bank sentral itu butuh, yaitu nanti uang beredar nanti dijual lagi. Jadi intinya bank umum itu kalau kekurangan uang maka akan menjual surat berharganya ke bank sentral karena bank sentral pusatnya. Jadi itu tentang kebijakan diskonto terus tujuannya serta contoh-contohnya. Mungkin nanti barangkali ada yang teman-teman mau bertanya di pending dulu biar jadi satu karena ini materinya berkelanjutan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang team value of money. Nah, untuk presentasi selanjutnya saya serahkan ke Mas Hadi Mubarok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena buka tanda? Kena. Ini saya kira kena. Abon ini enggak ada. Kena. Oh iya kena. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini saya akan melanjutkan daripada presentasinya Mas Munir mengenai tentang diskonto. Untuk yang saya presentasikan itu mengenai nilai waktu uang atau kalau dalam bahasa Inggrisnya Team value of money. Team value of money. Team value of money. Team value of money, mungkin ini saya langsung ya, biar nanti enak. Berarti time value of money atau nilai waktu uang, kalau menurut Rao, yang dinamakan nilai waktu uang itu adalah perbedaan antara nilai barang sekarang dengan nilai barang yang akan datang. Jadi semakin lama nilai barang sekarang memiliki nilai yang lebih dibandingkan nilai barang yang akan datang, maka tarif bunga menjadi positif. Secara umum, tarif bunga dapat dikatakan sebagai harga uang. Jadi yang dimaksud dengan RAO, yang dinamakan dengan team value of money itu nilai barang yang sekarang itu akan mengalami perbedaan dengan nilai barang di masa mendatang. Semisal nilai barang sekarang itu tanah lah, nilai barang sekarang itu di masa tahun 2020 itu 100 juta, itu nanti di tahun 2025 meningkat menjadi 300 juta. Selanjutnya menurut Sutresno, yang team value of money itu ada dua pembagian. Ada nilai masa uang yang akan mendatang, ada nilai masa uang di masa sekarang. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa? Future value sama present value. Yang pertama, nilai masa yang akan datang. Nilai masa yang akan datang adalah nilai uang di masa yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan mempertimbangkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu tertentu. Jadi, memperkirakan dari masa yang akan datang itu kira-kira nilai ini atau barang ini itu akan mengalami kenaikan atau tidak. Yang kedua, nilai masa sekarang. Nilai masa sekarang
atau biasanya itu disebut dengan nilai diskonto yang baru dijelaskan sama Mas Munir, merupakan suatu hal yang dimanfaatkan untuk mencari nilai dari suatu penjumlahan tahun yang akan datang dari jumlah yang diterima sekarang pada waktu yang sudah ditentukan, atau dengan kata lain, penjumlahan dari future value. Jadi ini memperkirakan nilai barang pada masa sekarang. Jadi kesimpulan daripada tim value of money itu sebenarnya adalah bentuk investasi. Tapi kalau dalam konsep konvensional itu investasi yang tingkat resikonya itu tidak diketahui. Atau konsep nilai waktu uang dimaksud adalah uang dalam bentuk investasi yang mengorbankan uang sekarang untuk uang pada masa depan. Berarti kita berkorban investasi, semisal kita berkorban uang 10 juta untuk investasi apa, itu demi atau menginginkan uang hasil dari uang yang masa depan. Tapi untuk konsep tim value of money, itu dalam konsep konvensional dan juga konsep Islam, itu yang saya temukan itu tidak sejalan. Apa yang menjadi sebab daripada tim value of money itu tidak sejalan dengan konsep yang ada di ekonomi Islam? Karena pada konsep tim value of money itu nilai resiko itu tidak dapat diketahui. Nilai risiko itu tidak dapat diketahui, sehingga kalau sekarang kan banyak investasi kayak apa, investasi yang nggak jelas lah, kita naruh uang kayak trading dan lain sebagainya itu, nah itu tidak sesuai dengan konsep pada Islam. Kalau di dalam Islam itu dinamakan dengan economic team value. Jadi yang dinilai dalam Islam itu adalah waktunya sendiri. Sehingga kalau saran daripada ekonomi Islam, investasi itu jangan semata-mata tidak diketahui resiko dan lain sebagainya. Tapi investasi itu boleh, tapi nantinya dalam akad seperti mudharabah, musyarakah, dan lain sebagainya. Sehingga resiko dan hasil itu tidak menjadi spekulasi lagi. Itu sudah menjadi ketetapan dilaksanakan pada akad. Mungkin seperti itu. Dan saya, kalau dari teman-teman ada pertanyaan, terutama ke Mas Munir, ke saya kayaknya ya nggak bisa. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain dibuka ini ya videonya ya biar kelihatannya. Ini hari ini saya berikan untuk Muhammad Daniel menjadi moderatornya ya. Silakan Muhammad Daniel jadi moderatornya. Kalau kemarin Ahmad Basuni, sekarang Ahmad Daniel. Silakan. Kalau kelihatannya nggak ada respon. Agus Azaid aja. Ini kok kelihatannya nggak ada respon ini kelihatannya itu. Kok kayak termenung. Ini yang lain aja. Gus. Siapa ini yang menjadi Ahmad Daniel apa Agus Azaid? Azen. Muhammad Daniel. Ahmad Daniel aja, Gus. Ahmad Daniel. Silakan Muhammad Daniel, persilakan. Ya, jadi moderator. Silakan. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daniel belum makan ya. Mute-nya diaktifkan. Halo Daniel, mute-nya kok kelihatannya ini enggak konsentrasi. Mute-nya dihidupkan. Malu-malu Daniel. Daniel mute-nya halo. Daniel. Halo, mute-nya dihidupkan. Mute.
Daniel. Daniel. Nel, yang serius Nel. Di sini ada pemateri dari Mas Hadi dan juga Mas Munir ya. Halo Daniel. Ustaz sudah menyampaikan materi kan ya? Mungkin dari teman-teman ada yang bertanyakan. Yang ngambil alih aja, persilakan. Apa namanya, Ahmad Basuni dulu, ganti Ahmad Basuni ini. Kelihatannya ada masalah dengan ininya. Silakan Basuni dulu, ganti. Jadi moderatornya, silakan Basuni. Ya. Halo, kok nggak bersuara juga? Halo. 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 Ya, persilakan Basuni mengambil alih. Ya, mohon maaf, Gus, di sini nggak ada sinyal. Ya, silakan Basuni ngambil alih, Basuni ngambil alih biar lancar, biar enak. Basuni juga ada masalah dengan ini. Siapa lagi nih? Oke, saya ambil alih sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Ya. Persilakan barangkali ada pertanyaan kepada pemakalah, persilakan disampaikan, dituju apa kepada pemakalah pertama atau pemakalah kedua. Persilakan, siapa yang dulu mau bertanya, persilakan. Insya Allah teman-teman paham nih Gus. Ya, kalau paham berarti kita mendiskusi pendalaman materi. Jadi kita ini kan bukan tingkatan apa, tapi tingkatan sudah bagaimana. Jadi kita ini kalau apa itu kan masih S1. Kita ini sudah S2, sudah bagaimana? Persilakan teman-teman untuk memberikan pemikiran saya dengan teori diskonto dan time value of money ya. Silakan. Ya, persilakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan, ada tambahan pemikiran. Mungkin dari teman-teman mau ada yang nambah materinya, monggo. Pertanyaan begini ya. Ya, persilakan. Iya. Daniel kalau sudah presentasi ada sinyal, kalau tanya ada ini. Ada wes sekarang. Lah, oke. Ini kelihatannya kok terhenti. Saya minta dulu komentar dari Pak Ahmad Diono. Pak Dion, persilakan Pak Dion. Ini kok biar kelihatannya diskusi tidak terhenti nih. Pak Dion, persilakan. Halo Pak Dion. Iya tuh. Halo Pak Dion. Ahmad Diono ini kan Pak Dion ini katanya kita ini. Ayo Pak Dion. Halo. Iya Gus. Coba berikan komentar dulu. Ini teman-teman lagi vakum. Ini karena persoalannya pemakalahnya ini tidak siap. Jadi materinya sangat mentah sekali dan penyampaiannya itu sangat normatif gitu ya, tidak aplikatif. Jadi pemakalahnya masih tingkat apa, bukan tingkat bagaimana. Jadi akhirnya kita tidak ada yang perlu didiskusikan karena tingkat pembicaraannya masih tingkat apa. Saya minta tambahan dari Pak Dion, baru nanti saya akan menjelaskan apa dan bagaimana itu nanti baru komentar berikutnya. Silakan Pak Dion. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tadi ngikuti terkait dengan apa materi yang disampaikan. Pertama tentang diskonto atau time value of money. Ya, diskonto yang menjadi salah satu instrumen dalam pengendalian uang beredar gitu ya. Diskonto sendiri sudah disampaikan tadi, itu misalnya instrumennya menggunakan sertifikat Bank Indonesia gitu. Jadi diskonto itu sesungguhnya tata cara penghitungan bunga yang menggunakan sistem diskon. Jadi kita sinyalnya putus-putus Pak.
Putus-putus ya. Jelas suaranya. Ya. Nggak Putus-putus jelas ya. kalau milik saya, mungkin sampean punya di sini jelas ini kalau ke saya. Ya, nggak apa-apa lebih pakai dokumen lebih bagus, nggak apa-apa. Tapi ke saya jelas ini. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita pernah belajar tentang apa namanya macam-macam cara penghitungan bunga itu kan secara umum ada dua itu. Ada pertama yang namanya simple interest gitu ya. Simple interest itu yang menghitung bunga secara simple. Misalnya nominalnya kemudian dikali bunga gitu, dibagi waktu, dibagi 365 hari. Itu cara simple interest. Nah, yang diskon simple interest itu biasanya digunakan untuk perhitungan bunga yang bunganya diberi di belakang. Bunganya itu diberi di belakang. Ya. Bunganya diberi di belakang ya. Jadi misalnya seperti apa? Seperti kita punya tabungan itu. Kalau kita punya simpanan deposito di bank itu nanti kita dapat bunga misalnya dengan perhitungan simple interest seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam penjualan surat berharga di pasar uang ataupun yang dijual oleh apa namanya bank yang dikendalikan oleh Bank Indonesia itu simple interest ini juga ada ya, ada di beberapa surat berharga. Kalau SBI sendiri seperti yang didiskusikan sebagai salah satu instrumen moneter dalam rangka mengendalikan uang, itu menggunakannya sistem diskon. Sistem diskon itu bunganya dikasih di depan gitu. Bunganya dikasih di depan. Rumusnya bisa nanti teman-teman googling lah di apa namanya di internet cara menghitung misalnya bunga diskon. Jadi basisnya memang bunga untuk penerapan pengendalian moneter yang dilakukan oleh BI dengan menggunakan sistem diskonto itu di mana bunga akan diberikan di depan. Jadi misal hitungannya harian ya, hitungannya harian oleh karena biasanya instrumen SBI itu lalu sifatnya bersifat jangka pendek. Nah, ini kan sistem yang dikendalikan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto itu lalu menjadi perdebatan oleh karena instrumennya menggunakan instrumen bunga dalam proses pengendalian moneternya. Sehingga beberapa waktu kemudian ketika kita Bank Syariah sudah muncul, lalu diterbitkan oleh Bank Indonesia itu instrumen yang berupa SBI Syariah itu yang menggunakan prinsip prinsip ju'alah ya. Sifatnya itu adalah sifatnya lelang terhadap pembelian dari SBI ini, SBI Syariah itu. Jadi untuk mengimbangi tadi ya, mengimbangi skema skema atau instrumen yang didasarkan atas bunga itu dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, lalu Bank Indonesia berpikir yang dimotori juga oleh
para pemikir Islam untuk menerbitkan satu instrumen yang sama fungsinya ya sebagai instrumen moneter dalam kerangka mengendalikan uang beredar, tetapi basisnya kemudian adalah berbasis syariah. Maka kemudian BI menerbitkan yang namanya sertifikat Bank Indonesia Syariah, yang itu proses penjualannya itu dilakukan secara lelang dan BI lalu memberikan persyaratan tertentu kepada lembaga keuangan, bank ataupun non-bank syariah yang bisa membeli SBI ini. Ya. Misalnya di situ ditetapkan bahwa yang bisa membeli SBI syariah itu adalah Bank Umum Syariah misalnya. Kemudian yang kedua adalah unit usaha syariah, ya, unit usaha syariah. Dengan ketentuan yang kedua misalnya ditentukan bahwa FDR-nya itu minimal sekitar 80%. FDR itu perbandingan antara pembiayaan dengan simpanan yang dimiliki oleh nasabah. Jadi financing dibagi financing total pembiayaan dibagi total DPK FDR ya. FDR-nya itu kalau tidak salah sekitar 80%. Ya. Artinya perbandingan orang yang pinjam di bank dengan orang yang nabung itu 80%. Baru bank itu bisa kemudian ikut membeli instrumen yang bernama SBI Syariah itu. Jadi saya kira upaya untuk kemudian mencoba dan mencari terobosan agar supaya sistem diskonto yang menjadi instrumen utama dalam pengendalian moneter dan itu ada masalah ya kalau dilihat dari aspek ekonomi syariahnya karena instrumen yang digunakan oleh bank sentral itu bunga, maka kemudian oleh kalangan masyarakat pemikir ekonomi Islam atau masyarakat ekonomi syariah dicoba lalu dicarikan satu terobosan-terobosan yang kemudian itu diinisiasi dan menjadi kebijakan lain ya yang berbeda dengan sistem diskonto yang biasa digunakan dalam transaksi moneter ya dalam pengendalian moneter. Maka kemudian dimunculkan instrumen lain yang itu berbasis syariah gitu. Jadi sekarang itu instrumen moneter yang dikembangkan oleh Bank Indonesia salah satunya juga adalah instrumen yang menekankan pada transaksi yang didasarkan atas syariah, misalnya yang saya sebut tadi sertifikat Bank Indonesia Syariah gitu. Itu barangkali yang bisa saya tambahkan untuk melihat kondisi real saat ini di mana praktek penghitungan dengan model diskon yang melekat kepada instrumen atau instrumen surat berharga di pasar di pasar uang itu kemudian mulai bergeser ya atau setidaknya sudah ada instrumen baru yang menjadi salah satu alternatif lain
yang itu sesuai dengan praktek syariah gitu. Jadi mungkin itu tambahan saya terkait dengan time value of money. Biasanya orang membandingkan perhitungan nilai uang sekarang dengan nilai uang masa yang akan datang, itu juga berbasis kepada bunga diskon tadi. Ada perhitungan nilai yang berbeda, nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang, dan itu orang kemudian merefer kepada perkembangan suku bunga, gitu ya. Perkembangan suku bunga. Nah, ini yang menjadi diskusi di kalangan para pemikir Muslim itu sesungguhnya menurut mereka yang paling tepat itu digunakan itu adalah value of time. Itu menurut pendapat di kalangan para pemikir Muslim, oleh karena misalnya adanya unsur tambahan bunga itu bisa jadi kontraproduktif dengan efisiensi yang menjadi salah satu prinsip dalam pengelolaan usaha. Jadi time value of money itu dikembangkan dikreasi untuk pertama sesungguhnya mengukur berapa kos yang akan dikeluarkan, berapa kos yang harus dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satunya misalnya mengukur nilai uang sekarang dengan nilai uang mendatang. Ya, misalnya sekarang ini nilai uang investasi 10.000, maka dihitung misalnya setahun mendatang ini uang 10.000 sudah tidak sampai segitu, tapi dia nilainya sudah 10.500 misalnya. Nah, yang 500 ini lalu dikonversikan kepada bunga tadi itu, bunga diskon yang sekali lagi karena ada unsur tambahan kos berupa bunga itu lalu dikritik oleh para pemikir Muslim itu sebagai salah satu bentuk yang justru kontraproduktif dengan prinsip efisiensi tadi itu. Nah, sehingga mereka kemudian mengembangkan satu konsep yang namanya konsep value of time gitu ya. Yang berharga itu sesungguhnya bukan soal uangnya, tetapi bagaimana misalnya proses efektivitas dari penggunaan waktu itu yang lebih tepat untuk kemudian dimaksimalkan gitu. Barangkali itu Ustaz tambahan saya. Ya, Pak Dion, halo. Pak Dion, jangan ditutup dulu. Gini. Ada masalah begini, Pak Dion. Kalau kita bicara tentang time value of money, itu kan bicara terjadi tentang inflasi uang. Kalau kita bicara uang itu kan ada dua. Ada uang full, ada uang tanda. Kalau uang full yang terjadi emas dan perak, itu kan tidak terpengaruh dengan waktu. Jadi tidak akan terjadi inflasi uang itu. Contoh begini. Jadi kalau 2 gram emas itu dulu pada zaman Nabi dapat kambing, sekarang juga dapat kambing. Di Indonesia dapat kambing, di Amerika dapat kambing. Berarti di situ kan uang full. Tapi yang terjadi inflasi itu kan uang tanda, uang kertas atau uang yang lain, atau berupa uang misalnya uang giro dan sebagainya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana ketika bicara konsep Islam, ketika bicara time value of money, dalam konteks Islam itu kan menginginkan, kalau kita bicara secara utuh, itu kan ingin uangnya itu adalah uang full, bukan uang tanda. Nah, bagaimana kalau kita bicara time value of money gitu, dalam konsep tokoh-tokoh Muslim membicarakan hal ini?
Ya, halo. Silakan. Gimana penjelasannya pada teman-teman itu? Enggak pemakalah. Ini pemakalah katanya. Silakan. Jadi kalau bicara itu, pemakalah katanya Pak Dion, bukan Pak Dion yang mau menjelaskan. Silakan. Silakan kedua-duanya persilakan berikan penjelasan. Jadi Islam itu tidak kalau bicara tentang konsep Islam secara penuh, kita menggunakan uang full bukan uang tanda. Gitu. Maka kalau uang tanda itu tidak ada yang namanya itu terjadi inflasi di dalam nilai uang itu, tidak ada. Silakan. Bapak Dion dulu yang lebih paham dalam hal ini, Gus. Nanti kita bisa mendapat ilmu dari beliau. Oke, Pak Dion. Ini pemakalah aja kata ini, nggak serius ini pemakalah aja. Enggak Pak Dion, silakan. Yang lebih paham, Gus. Silakan Pak Dion, berikan penjelasan dulu Pak Dion. Ini teman-teman ini. Gimana? Kita kan, ya persilakan Pak Dion. Ya problemnya kan memang soal mata uang ini menjadi kesepakatan internasional gitu ya. Ya. Ya itu jadi salah satu problem yang kemudian untuk menentukan apakah menggunakan sistem uang kartal seperti sekarang ini atau uang giral yang disepakati bersama atau kembali kepada masa dulu. Tetapi mungkin juga perlu diingat juga ya, sekarang ini dalam sejarahnya kesepakatan antar penggunaan uang kartal atau uang giral ini itu dulu pada awalnya berapa uang yang harus dimiliki mengacu kepada cadangan emas yang dipunya oleh setiap negara kan gitu ya. Iya, iya. Nah, bisa jadi itu sekarang sudah berubah gitu kan. Bisa jadi sekarang bisa berubah. Sudah sekarang berdasarkan kekayaan sudah, tidak berdasarkan cadangan uang. Ini kalau nggak keliru mulai tahun 73 kalau nggak keliru itu ada kesepakatan ukuran mencetak uang itu bukan berdasarkan simpanan emas yang menjadi jaminan, tapi tentang kekayaan negaranya itu. Jadi dia itu yang diatur oleh Bank Dunia begitu nanti. Itu seingat saya tahun 60 atau tahun 73 kesepakatan itu atau 63 saya lupa. Ya, silakan Pak Dion. Nah, karena ada problem penyusutan nilai dari uang kartal ataupun uang giral itu, lalu bagaimana misalnya membaca penyusutan tadi itu dengan konsep yang sudah disampaikan tadi, misalnya time value of money. Konsep time value of money itu nanti menghitung berapa nilai uang sekarang dengan nilai uang yang akan datang, dan salah satu unsur yang digunakan itu adalah penetapan suku bunga tadi. Kemudian yang kedua adalah mengikuti perkembangan inflasi gitu ya. Sehingga kemudian muncul berapa persen penyusutan yang nilai mata uang yang sekarang itu. Seperti yang saya contohkan tadi, misalnya nilai uang sekarang kita 10.000 setara dengan misalnya beras 1 kilogram, tetapi misalnya setahun mendatang itu ada proses penyusutan dari nilai mata uang itu bila dibandingkan dengan barang beredar. Nah,
proses ini yang kemudian juga banyak mendapat perhatian dari para pemikir Muslim ketika tadi indikator yang digunakan untuk menghitung penyusutan itu juga berbasis kepada bunga gitu. Nah, mereka kemudian mengembangkan value of time itu ya, value of time itu yang yang menjadi unsur utama dalam proses menghitung dari perubahan nilai tadi. Ya, dari perubahan nilai tadi itu yang dihitung justru unsur waktunya, bukan lagi melibatkan nilai mata uangnya yang kemudian merefer kepada suku bunga yang ada gitu. Itu yang saya pahami begitu. Oke, jadi sebelum saya kembalikan begini ya. Jadi dalam teori ekonomi konvensional itu ada time value of money. Tetapi ketika bicara Islam itu dibalik sedikit, value of time ya. Jadi di dalam Islam itu kita kan tidak menerima dengan konsep riba, konsep bunga. Jadi kan kita ketika menyimpan uang di suatu bank misalnya, maka uang itu dengan sendirinya berkembang. Itu konsep yang ditawarkan di dalam konvensional. Maka karena itu kita bicara tentang ketika kita hutang pihutang, maka itu dibenarkan tentang bunga. Kenapa? Karena nyusut. Contoh misalnya, waktu saya dulu kuliah, itu pada tahun 90, itu nasi satu porsi pakai ayam di Jakarta itu harganya itu Rp500. Ternyata ketika saya ke Jakarta lagi yang makanan yang sama itu harganya sudah 10.000 di warung yang sama. Pada waktu saya ke Jakarta lagi itu pada tahun 2015. Dan kemarin 2019 ketika Jakarta sudah 15.000. Berarti kok beragam. Coba dulu 500 sudah berubah menjadi 12.000 dengan bentuk yang sama ketika kuliah itu sangat jauh penyusutan keuangan itu. Berapa persentase inflasinya? Itu dalam konsep kenapa di dalam teori konvensional itu ada istilah itu bunga. Kenapa bunga itu sebenarnya merupakan imbalan waktu untuk penyusutan uang itu. Nah, tapi ketika kita bicara tentang value of time, yang dipikirkan itu bagaimana uang itu berfungsi dengan semestinya sebagai alat transaksi, kemudian bagaimana uang itu bisa berkembang. Maka orang yang punya uang itu berpikir bagaimana uangnya berkembang itu, maka ditawarkan. Kalau dia tidak punya kemampuan bisnis atau tidak punya waktu untuk berbisnis, maka ditawarkan dengan akad mudharabah itu. Supaya uang itu tidak hilang nilainya, tidak mengurang, tidak menyusut, dan uang itu pada akhirnya tidak ada berharga. Coba bayangkan, kalau dulu saya punya uang 500 itu bisa makan. Sekarang diberikan pada anak saya 500 saya dulu 500 zaman saya itu bisa makan ayam. Sekarang diberikan pada anak saya 500 tidak mau. Coba bayangkan. Nah, maka karena itu didorong supaya uang itu tidak hilang nilainya, kita didorong untuk inflasi, memanfaatkan waktu untuk mengembangkan uang itu tawaran-tawaran begitu. Maka di situ Islam itu ada akad mudharabah. Kalau memang dia umpamanya tuh mempunyai uang dan punya kemampuan, di situ ditawarkan, tidak ada musyarakah dan seterusnya. Itu yang ingin disampaikan itu dalam value of time itu kebijakan yang ditawarkan. Ini Pak Dion, saya ingin kembali lagi kepada Pak Dion dulu. Ini tadi bicara tentang diskonto. Diskontonya itu kan tidak jelas. Kita kalau bicara diskonto itu kan sebenarnya garis besarnya adalah pengaturan peredaran uang untuk menjaga keseimbangan antara ES dan LM. Nah, coba saya ingin tahu penjelasan Pak Dion bagaimana konsep ekonomi Islam tentang kebijakan diskonto itu untuk menjaga keseimbangan uang yang beredar. Sehingga ketika antara ES dan LM itu seimbang, apa yang terjadi? Maka ekonomi berjalan dengan baik.
Karena kalau ternyata nanti terlalu banyak pasar barang, ya ini itu tidak terlalu banyak pasar barang, lalu tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya ekspansif, itu kan terjadi nanti itu apa ya, ekonomi tidak berjalan. Sebaliknya, kalau terlalu banyak uang tidak melakukan kontraktif ya, itu juga akan terjadi inflasi. Bagaimana Pak Dion dalam konsep ekonomi Islam tentang teori kebijakan diskonto ini, Pak Dion? Halo Pak Dion. Oke, sambil nunggu Pak Dion, pemakala persilakan. Gimana melihatnya tadi itu Pak Misbah? Gimana sahabat Misbah itu? Ya dulu pemakala dulu. Gimana gitu beri penjelasan gitu. Kebijakan diskonto dalam konsep ekonomi Islam. Karena temanya itu kan dalam perspektif ekonomi Islam. Coba persilakan dijelaskan. Ya persilakan. Mas Munir ini. Ya persilakan, pemakala silakan. Ya. Kemarin memang saya nyari referensi tentang diskonto dalam perspektif Islam. Karena saya itu kan kalau diskonto kan nanti prakteknya di bunga. Nah, jadi kan kalau uang itu sudah terlalu beredar banyak di masyarakat, maka perbankan akan menaikkan suku bunga dengan tujuan masyarakat akan mempunyai keinginan untuk menabung. Sehingga dengan hal itu uang akan otomatis sedikit banyak akan berkurang beredarnya di masyarakat. Nah, masalahnya yang saya hari ini sampai sekarang belum ketemu itu yaitu bagaimana dalam ekonomi syariah, sehingga memang makalah saya itu sudah ada diskonto ekonomi syariah di umum. Karena kalau umum ya tinggal tingkatkan suku bunga atau menurunkan. Tapi kan kalau ekonomi syariah itu tidak pakai konsep bunga, justru konsepnya kan biasanya bagi hasil. Nah, ini saya juga. Ya begitu. Wow, ini Pak Dion. Ini. Jadi katanya itu tidak ada bukunya yang membicarakan tentang diskonto. Padahal judulnya dalam perspektif ekonomi Islam ini, Pak Dion. Coba sampai dilihat di dalam teori itu, kebijakan diskonto ini paling tidak ada 5. Yang disebut namanya nisbatul ikhtiyati. Jadi pemerintah itu akan kebijakan tentang persentase cadangan bank umum yang menyimpan uang itu di bank sentral. Itu namanya sebetulnya ikhtiyati. Contohnya begini, ketika itu misalnya itu bank itu menginginkan supaya lebih banyak beredar uang itu, maka kewajiban bank umum menyimpan uang di bank sentral misalnya itu supaya lebih banyak, hanya 5%. Dengan harapan umpamanya contohnya dulunya 10% diturunkan menjadi 5%. Dengan harapan 5% ini bisa diedarkan di masyarakat. Tapi sebaliknya, ketika pemerintah menginginkan supaya lebih banyak uang yang beredar, maka persentase yang disimpan di bank sentral, nisbatul ikhtiyatinya itu terbalik. Dari 5% menjadi 10% supaya uang lebih banyak masuk ke bank. Itu yang pertama namanya nisbatul ikhtiyati. Kemudian yang kedua itu iqna'ul maknawi. Orang mengartikan itu adalah dorongan moral. Jadi kalau ketika itu uang itu terlalu banyak beredar, maka memberikan dorongan pada masyarakat supaya uangnya menyimpan di bank. Atau mendorong pada masyarakat supaya dia tidak belanja yang hal-hal yang tidak perlu. Atau mendorong kepada bank untuk lebih banyak menyimpan uangnya di bank sentral. Sebaliknya, ketika menginginkan uang lebih banyak beredar, maka dorongan moral atau alikna al-maknawi, maka didorong masyarakat itu supaya dia itu banyak pinjam uang untuk investasi atau mendorong kepada bank nisbahnya. Jadi kan kalau di bank di Islam itu kan itu menggunakan sistem nisbah, tidak sistem bunga, maka otomatis nisbahnya
Jadi kalau menginginkan supaya orang banyak menyimpan di bank, apa yang terjadi? Maka nisbah penyimpan itu nanti lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada nisbatul iqrad. Jadi uang bergulir, uang tanpa bagi hasil. Jadi persilahkan pemerintah masyarakat itu pinjam uang sesuai dengan kebutuhan bisnisnya, dan kalau bahasa ekonomi konsumen non bunga sama sekali. Jadi tidak ada keuntungan yang diminta. Kalau dalam perbankan namanya qardul hasan. Yakni pinjam dan mengembalikan dengan modal yang asli. Kemudian yang keempat itu as-sukuk al-islamiyah. Dia menjual obligasi. Kalau pemerintah ingin uang itu banyak beredar di masyarakat, maka pemerintah akan beli obligasi milik perusahaan atau milik bank umum. Sebaliknya, kalau pemerintah ingin lebih uang sedikit beredar, maka pemerintah menjual obligasi dengan tujuan menarik uang yang beredar. Yang terakhir itu al-istismar al-hukumi. Bagaimana pemerintah itu mengembangkan ekonomi secara makro. Itu yang ditawarkan di dalam ekonomi Islam, dalam konsep itu diskonto gitu. Itu ada 5 konsep gitu. Itu yang ditawarkan itu dalam ekonomi Islam. Itu. Ya, masa tidak ada bukunya yang bicara itu? Enggak. Halo, Saya ada. kebetulan enggak nemu. Oh, sampean enggak nemu. Enggak nemu. Ini Pak Dion, enggak dapat katanya Pak Dion. Lagi tutup, Gus. Saya mumet sampai yang nyari, Gus. Oh, Muhammad ya. Ya. Oke, ada pertanyaan kepada ini pemakalah ini, teman-teman, persilakan. Ya, Ahmad Besuni ada problem dengan ini, dengan Zoom-nya. Kalau nggak ada ditutup ya. Ya, tutup ya. Ya, Ya, Pak Dion, ada closing statement Pak Dion. Silakan, Pak Dion, closing statement. Boten, saya Mustami. Jadi terima kasih, kita ini sebenarnya membicarakan tema yang sangat bagus sebenarnya, bicara diskusi untuk dan value time of money ya, atau time value of money, terbalik sesuai bagaimana kita melihatnya. Dan sebenarnya di dalam background kalau kita bicara itu berangkat dari tentang kebijakan moneter sebenarnya. Ketika kita berawal dari tentang kebijakan moneter, maka itu semuanya akan ketemu. Jadi akan jelas. Saya ingin saya perlihatkan tentang teori kebijakan moneter ya. Kita lihat secara sekedar lewat saja. Saya ingin memperlihatkan kalau andaikan pemakalah itu berangkat dari kebijakan moneter, maka itu akan lebih terlihat. Nah, kita akan bicara yang pertama, kita bicara tentang kebijakan moneter. Nah, kita akan bicara ini dulu. Kita akan bicara kebijakan moneter, apa seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Baru kita akan bicara tentang jenis kebijakan moneter, ada ekspansif, ada kontraktif. Kemudian ekspansif itu digunakan untuk memperbanyak peredaran uang di masyarakat ketika peredaran uang itu sedikit. Sedangkan kontraktif itu kebijakan untuk mengurangi peredaran di masyarakat ketika uang itu di masyarakat terlalu banyak. Baru kita menjelaskan kenapa harus ada kebijakan moneter untuk mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan, distribusi likuiditas yang optimal, mempertahankan keseimbangan atas SNLM, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Lalu kita bicara tentang instrumen kebijakan moneter, operasi pasar, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan dorongan moral, penyesuaian tingkat suku bunga. Baru kita bicara tentang teori madhab. Ada madhab iqtisaduna, ada madhab mainstream.
Duna bilang tidak ada kebijakan moneter itu karena uang itu sebagai alat transaksi saja, tidak untuk diperdagangkan. Tapi kata mainstream itu tetap ada kebijakan dalam rangka menjaga keseimbangan uang yang beredar dengan kebutuhan di masyarakat. Ada keseimbangan antar pasar barang dan pasar uang. Tapi menggunakan instrumen yang digunakan itu ada nisbatul ihtiyati, ada iqna'ul ma'nawi, ada nisbatul iqrad, ada asyuku al-islami, dan kemudian ismar al-hukumi. Itu sebenarnya kalau kita itu membicarakan diskonto itu sudah ketemu alur pikirnya. Ketika bicara tentang time theory of money itu bisa ketemu alur pikirnya kalau kita berangkat awalnya itu dari kebijakan moneter. Sehingga enak alur pikirnya itu. Itu mungkin kita mengakhiri kuliah kita, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan kuliah lagi ya. Dan